Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis Satriliyah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih pada kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di 55 hikmah yang nomor 55. Sebelum kita baca hikmah yang nomor 55 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita selalu punya kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Doa yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah yang nomor 55 ini, dawuh beliau, al-anwar matoyal qulubi wal asrari. Al-anwar adapun cahaya-cahaya, nur-nur yang nanti kita bahas itu. Matoyal qulubi adalah kendaraan hati. Wal asrori dan rahasia-rahasia batin. Jadi kendaraan itu bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar mobil, bukan hanya sekedar sepeda motor, bukan. Tapi ada satu kendaraan yang lebih hebat dari itu, dan itu adalah al-anwar, nur, cahaya yang menjadi kendaraan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nur yang seperti apa? Annal anwar al-ilahiyah. Yang disebut dengan al-anwar itu adalah nur-nur ilahiyah. Nur-nur yang memang diberikan Allah kepada diri kita. Berarti kalau ada anwarul ilahiyah, berarti ada anwarus syaitoniyah. Ada anwar ilahiyah, nur-nur yang memang diberikan kepada Allah. Kalau kita diberikan nur itu, maka semua perilaku-perilaku kita tidak akan pernah mampu ingkar dan membelakangi Allah. Sebaliknya kemudian kalau nur-nur yang diberikan kepada kita, yang datang kepada kita itu adalah anwar syaitoniyah, maka hampir semua perilaku kita itu membelakangi Allah atau ingkar kepada Allah. Itu penting untuk kita ingatkan pada hari ini. Karena dawuhnya Imam Al-Ghazali itu, kam min amalin yata'abul jasad
wala yunawwirul qalbi. Berapa banyak amal yang telah kita lakukan tapi melelahkan kepada jasad kita. Kita sholat hanya sekedar jasadnya, kita puasa hanya sekedar jasadnya, kita bertauhid kemudian hanya sekedar jasadnya, beramal apapun hanya sekedar jasad kita. Berapa banyak manusia-manusia yang beramal hanya sekedar mendapatkan lelah kepada jasadnya, sedangkan amal itu tidak mampu menerangi pada hatinya. Apa yang kemudian terjadi? Banyak orang amal ibadah tapi tidak pernah hadir hatinya, tidak pernah hadir di hadapan Allah. Kita sholat, bayangan kita, hati kita itu kemana-mana. Kita zikir bukan hanya sekedar hati yang tidak hadir, tapi otak kita, pikiran kita juga berjalan kemana-mana. Ini efek dari kemudian tidak hadirnya hati kita, karena tidak ada nur, tidak ada cahaya yang menerangi hati kita. Sehingga kemudian ibadah itu menjadi rutinitas. Zikir hanya menjadi rutinitas saja. Kalau malam Senin ya kita zikir, kalau zuhur ya kita sholat, kalau asar ya kita sholat asar. Kalau bahasa sekarang ngomong hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka sholatnya bisa semenit, bisa 2 menit. Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan itu banyak orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu pada hari ini. Maka efeknya adalah hatinya tidak pernah tercahaya, tidak pernah terang, tidak pernah hadir di sisi Allah itu. Sama dengan ulama-ulama pun juga sama. Ilmu yang kita pelajari numpuk di otak kita, numpuk dalam pikiran kita, tetapi tidak pernah mampu menggerakkan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak. Jadi bukan hanya sekedar kita orang awam yang mengalami itu, mengalami kekeringan batin itu, tapi juga orang-orang soleh yang kemudian hanya sekedar belajar ilmu dan tidak menghadirkan ilmu di dalam hatinya di sisi Allah, maka itu akan mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Banyak di dalam salah satu sarah Ibnu Ajibah di dalam Iqadul Himamnya itu mengatakan al-anwar hiyal waridat al-ilahiyah biha tasirul qulub ila hadrati allamul ghuyub. Cahaya-cahaya adalah limpahan hati, limpahan Allah kepada hati kita, karena dengannya kemudian kita mampu menuju kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib. Jadi kalau yang disebut dengan anwar matoyal qulub, kendaraan kita, maka kita tidak bisa mengandalkan amaliyah kita. Maka yang bisa menghadirkan, yang bisa dijadikan tunggangan oleh kita kehadiran Allah itu adalah al-anwar, nur-nur. Dari mana nur-nur itu? Dari Allah, bukan dari kita. Makanya ketika jenengan mendengar bahasa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Isra Mi'rajnya Nabi yang hanya semalam. Kenapa? Karena yang menjadi kendaraan adalah nur. Coba pakai mobil, unta juga nyampe. Karena yang ada nur. Siapa yang memberikan itu? Allah. Allah yang kemudian memberikan itu, dan Allah pula yang kemudian menggerakkan itu. Makanya kalau kemudian kita hanya sekedar wirid, itu adalah kebiasaan rutinitas kita, keistiqomahan kita untuk mendapatkan nur ilahiyah,
yang kemudian di dalam dunia tasawuf disebut ada maqamat, ada satu tahapan-tahapan yang harus kita lampaui. Siapa yang kemudian menentukan maqamat di dalam dunia tasawuf ini? Allah, bukan kita. Banyak kalau di dalam Sadiliyah tidak bisa kemudian mengatakan kita zikir la ilaha illallah 10 kali dengan orang yang zikir 100 kali, mana yang kemudian lebih dekat kepada Allah. Nggak bisa dikatakan 100 kali. Makanya maqamat di dalam hukum di Sadiliyah tidak pernah kemudian menggunakan retorika berapa kali sampai membaca kalimat tahlil la ilaha illallah itu 100, 200, 300, enggak diukur dari sana. Tapi diukur dari mana? Dari rasa yang hadir kepada Allah, dan Allah kemudian meridhoi, dan Allah menurunkan anwar dalam hati kita. Makanya di dalam setiap zikir, di dalam setiap sholat, hadirkan hati kita, hadirkan rasa kita, bukan hanya sekedar jasad. Itu dalam bahasa Ibnu Ajibah. Di dalam pemikirannya Ahmad Zarruq kemudian al-a'malul jasad wal asrari arwahuha wal anwaru hayatiha. Jadi amal adalah jasad, amaliyah yang kita lakukan itu jasadiyah. Kayak sholat kan ada jasadnya itu. Rahasia batin, sedangkan sir itu adalah ruhnya. Lek wong sholat enggak ada sirnya, nanti kita bahas itu. Maka sama dengan jasad tanpa ruh. Sedangkan anwar itu adalah kehidupannya. Sama kan? Kalau kita melakukan amal tanpa asror dan tanpa nur yang diberikan Allah, maka sama dengan kita mengerjakan amal dalam kondisi mati. Ya wong mati gak bisa sampai kemanapun, gak bisa jalan-jalan karena sudah mati. Nah itu di dalam bahasa Ahmad Zarruq. Kalau dalam bahasa As-Sarqawi, idza asraqan nur fil qalbi angqadat lahul jawari bila takalluf. Jika cahaya telah bersinar di hati, anggota tubuh akan patuh tanpa dipaksa. Kalau nur kita sudah diberikan oleh Allah, maka kita melakukan amal perbuatan yang baik itu tidak perlu dipaksa. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu woro-woro, enggak perlu ada pengumuman, enggak perlu. Karena memang itu hadir dalam dunia yang anwar nur ilahiyah ya. Kalau dalam bahasa Sadiliyah, dalam ulama-ulama Sadili itu mengatakan begini. Orang yang hadir di Sadiliyah itu dan istiqomah ya. Istiqomah di Sadiliyah itu adalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah sebelum dia dilahirkan. Saja nih kalau kemudian kita masuk dalam wilayah ini, jenengan-jenengan hadir di majelis ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum panjenengan dilahirkan. Itu dalam dunia-dunia Sadiliyah. Sehingga kemudian yang harus difokuskan oleh kita adalah merasakan kehadiran Allah
di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perilaku kita, dalam setiap nafas kita, itu harus merasakan kehadiran Allah. Maka Al-Ghazali kemudian mengatakan di dalam Miskatul Anwarnya itu, An-nur huwa alladhi tadharu bihil asya wa taksibu bihil haqa'iq. Cahaya adalah sesuatu yang dengannya segalanya kemudian menjadi tampak dan hakikatnya tersingkap. Ya mesti. Kalau masjid ini nggak ada lampunya, gelap, kayak tadi waktu dikir, gelap. Maka dunia ini, hati kita itu berada dalam satu dulma, kegelapan itu. Siapa yang bisa menerangi itu? Allah dengan anwarnya, dengan nurnya. Nah ini yang kemudian harus kita pegang betul, bagaimana kita istiqomah di dalam menjaga nur-nur yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, satu dauh yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan As-Sadili kemudian, laisal murid man ida arada tarkas sabab, innamal murid manis kotot anhur yatul asbab. Seorang murid sejati itu tidak meninggalkan sebab, tetapi orang yang tidak bergantung pada sebab. Artinya apa? Mendapatkan anwar Allah bukan tanpa sebab, tetap ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah dzikir. Mendapatkan nur Allah salah satu sebabnya adalah dzikir. Tapi jangan kemudian Anda menganggap bahwa dzikir sudah pasti mendapatkan anwar. Enggak. Jadi segala persoalan kehidupan kita pasti ada sebabnya. Tapi jangan kemudian kita selalu bergantung kepada sebab itu. Nah itu yang dari awal diwanti-wanti oleh Imam Ibnu Athaillah. Jangan menggantungkan diri kita kepada sebab. Kalau kita ingin masuk surga menggantungkan amal kita, jelas kita nggak pernah masuk surga. Jelas. Kalau kita hanya menggantungkan amal kita, tetapi kalau kemudian kita menggantungkan kepada Allah, kemungkinan kita bisa masuk surga. Makanya di dalam Imam di dalam Sadiliyah kemudian anwar itu diberikan bukan hanya kepada orang yang khulwat di gua, di kamar, bukan. Di Sadiliyah itu anwar itu, nur yang diberikan Allah kepada diri kita itu bisa diberikan kepada siapapun di dalam aktivitas kita. Yang berdagang silakan berdagang, yang jadi karyawan silakan jadi karyawan, yang jadi pengusaha silakan jadi pengusaha. Semuanya aktivitas kita itu bisa menjadi sebab mendapatkan nur ilahiyah, asalkan hati kita selalu bergantung kepada Allah. Maka Imam Abul Hasan As-Sadili kemudian mengatakan, Allah tahlu minallahi turfata aini. Jangan pernah mengosongkan hati kita dari ingat kepada Allah sedetik pun. Makanya ulama-ulama dulu, para wali-wali dulu itu tidak pernah mengosongkan Allah di dalam hatinya. Bahkan di dalam setiap tarikan nafasnya itu adalah Allah. Makanya di dalam anwar itu, nur itu bukan hanya banyak nur itu.
Setidaknya di dalam Satilia itu ada 3 nur. Ada nurul bidayah, ada nurul wasatiyah, ada nur an-nihayah. Ini nanti kaitannya dengan kolbun, fuad, dan sir. Kaitannya dengan itu. Apa yang disebut dengan nurul bidayah? Nurul bidayah itu adalah matiyatul abdi minal maksiyah ila taubah. Satu nur kendaraan seorang hamba dari perjalanan maksiat menuju taubat. Berarti nur bidayah, nur pertama. Ini salik pertama, Pak. Pertama yang harus kita lakukan di dalam salik mencari Allah di dalam dunia thariqah pun, termasuk dalam dunia Satiliyah ini, matiatul abdi minal maksiyah ila taubah. Maka dia harus mampu untuk menyadari bahwa semua perbuatan-perbuatan kita itu berumuran dosa dan penuh dengan maksiat. Makanya pernah dulu berada di Solo itu, berada dalam satu kamar, di satu kamar ya kecil. Itu yang dilakukan cuma satu, Pak. Nginget dosa. Umur kita hari ini berapa? Katakanlah 40, 45, 12 tahun kita balik, akil balik, maka kemudian 12 tahun sampai 40, berapa banyak dosa yang kita ingat? Untuk menuju pertaubatan, maka kita harus mampu untuk sadar diri bahwa kita penuh dengan dosa. Ojo moro-moro langsung sholat taubat, mandi taubat, tapi nggak pernah sadar kalau dirinya berdosa. Maka nur bidayah itu diberikan oleh Allah agar manusia yang sadar bahwa dirinya penuh dosa itu menuju yang disebut dengan taubat. Ya, taubat harus melakukan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang pernah kita buat. Di dalam dunia thariqah kemudian ada yang disebut dengan mandi taubat. Tahu? Ya mungkin versinya beda, saya nggak tahu, tapi dalam versi Satiliyah begini. Mandi taubat itu yang harus kita lakukan setelah sadar perjalanan kita itu penuh dengan maksiat menuju pertaubatan. Setelah niat kita ingin bertaubat, maka mandilah taubat. Maka yang harus kita lakukan adalah masuk dalam kamar, bukan buka pakaian, Pak. Full tertutup. Kita ya pakai baju maksudnya, bukan pakai mukena, bukan. Pakai baju. Ketika masuk di kamar mandi, kita wudu. Setelah kita wudu, baru kemudian kita mau mandi. Mandi pertama, gayung pertama itu adalah ngambil air, baca Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai terakhir sekali. Kemudian diikuti dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat 3 kali. Baru satu gayung itu disiramkan kepada kita sekali. Ngambil air lagi gayung kedua itu baca Al-Qadr 1 kali, diikuti dengan istighfar 3 kali. Selesai disiramkan, baru gayung ketiga itu kita
Al-Qadir sekali, kemudian diikuti ya Fattahu ya Alim 3 kali, baru disiramkan kepada kita. Setelah itu baru kemudian kita mandi, tapi tetap menggunakan baju. Paham ya? Itu mandi taubat. Setelah itu kemudian kita melakukan sholat taubat itu. Minal maksiyah ila taubah wa minal ghaflah ilal muraqabah. Selain dari maksiat kepada taubat, yang kedua adalah minal ghaflah, dari kelalaian menuju muraqabah, ingat dekat kepada Allah. Kita sadar bahwa setiap detik kita lalai untuk mengingat Allah, kita lalai menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Itu harus disadari dulu. Dan orang yang mampu sadar dengan itu, Allah akan memberikan satu nur kepada diri kita sebagai tunggangan menuju pertaubatan, menuju muraqabah, dan itu disebut dengan nurul bidayah. Paham ya? Ini lama kalau dibahas. Yang ketiga adalah wa minal a'radi anillah ilallah iqbali alaihi. Dari kita selalu jauh kepada Allah, kemudian kita mendekat kepada Allah. Itu adalah tunggangan-tunggangan nur bidayah. Jadi kalau ada orang yang dari awal maksiat kemudian taubat, dari orang lalai menuju muraqabah, nggak pernah datang ke majelis kemudian datang ke majelis, dari nggak pernah ngaji kemudian dia sering ngaji, maka nur yang diberikan Allah kepada dirinya adalah nurul hidayah, dan itu hanyalah permulaan, Pak. Apakah kita kemudian semuanya masuk dalam itu pasti mendapatkan itu? Pasti. Tinggal kemudian apakah kita mau menerima atau tidak nur yang diberikan Allah atau tidak. Yang tidak menerima nur bidayah yang diberikan Allah kepada diri kita, ya kita pasti akan terus berada dalam kemaksiatan, kita akan terus berada di dalam kelalaian. Tapi kalau kita menerima nur yang diberikan Allah, nur bidayah itu, maka kita akan menjadi manusia yang selalu ingat kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu bidayah. Bagaimana kemudian ciri orang-orang yang mendapatkan nur bidayah? Kalau orang sempurna nggak ada, Pak. Semuanya pasti punya salah. Al-insanu mahalul khuta'wan nisan itu. Tetapi orang yang memiliki nur bidayah, setiap kita ingkar, setiap kita melakukan kesalahan, dia sangat merasa bersalah betul terhadap kesalahan yang dilakukan. Kan banyak orang yang melakukan kesalahan tapi tidak pernah menyadarinya dan tidak pernah mengatakan bahwa itu salah. Banyak. Berarti nur bidayah masih jauh dari itu. Yang kedua adalah orang yang memiliki nur bidayah yang diberikan Allah kepada dirinya, pasti akan tersentuh oleh nasihat dan dzikir. Kalau ada nasihat-nasihat baik yang diberikan oleh siapapun dan mengajak kita kepada Allah, maka terimalah itu sebagai satu bentuk nasihat yang harus kita amalkan dan harus kita renungkan sehingga kemudian kita selalu dekat dengan Allah. Jangan sampai kita dikasih nasihat oleh para ulama tapi grundel, gak gelem dan lain sebagainya. Selama nasihat-nasihat itu masih mengantarkan kita untuk selalu dekat kepada Allah. Makanya ada satu
bahasa yang mengatakan kalau sampean punya teman lah, yang mengantarkan, selalu mengajak Anda untuk kepada Allah, maka genggamlah dia, jangan pernah dia lepas dari genggaman sampean. Tetapi kalau kemudian kita memiliki teman yang selalu mengajak kita kepada keingkaran, lepaskanlah dia, karena dia tidak membawa kita kepada Allah. Makanya penting kemudian kita mencari teman, penting kita berada dalam majelis dzikir, penting kita berada dalam majelis sholawat, agar kemudian kita berada dalam satu irama, satu keinginan yang sama, dan itu mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Nurul Bidayah dzikirnya? Karena tadi yang tersentuh dengan nasihat, dan yang kedua adalah orang yang berzikir. Nah, yang dzikir kita lakukan la ilaha illallah. Hampir semua thariqah menggunakan lafaz la ilaha illallah, karena itu adalah bagian Nurul Bidayah. Untuk mendapatkan Nurul Bidayah, maka perbanyaklah kemudian lafaz la ilaha illallah dalam diri kita. Rasakanlah kemudian lafaz la ilaha illallah, bukan hanya sekedar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi setiap kita mengatakan la ilaha illallah, itu memang betul-betul kita hadirkan hati kita kepada Allah. Baru kemudian Anda akan menikmati lafaz la ilaha illallah itu. Kalau baca 100 la ilaha illallah sudah pusing, ya berarti Nurul Bidayahnya masih separuh mungkin. Itu Nurul Bidayah. Yang kedua adalah Nurul Wasatiyah. Nanti kalau nggak cukup waktunya ya dilanjut besok. Nurul Wasatiyah, Nur Suluk. Ada yang menyebutkan Nurul Thariqah, nur yang diberikan oleh Allah pada saat kita mengalami perjalanan. Jadi kalau bidayah, kita mulai dulu. Pengen sukses dekat kepada Allah, pengen sukses di dunia, pengen sukses apapun Anda, maka yang harus dilakukan adalah bidayah dulu, mulai dulu. Termasuk kemudian kita ingin mendekat kepada Allah, mulailah dulu. Baru kemudian ketika kita masuk terus berzikir dan melatih zikir itu, maka kita akan bertemu dengan nur yang diberikan Allah yang bernama Nur Wasatiyah. Nur Wasatiyah apa? Nur Wasatiyah itu matiyatul abdi minal istighali bil khalqi ilal istighali billah. Jadi kendaraan seorang hamba, perjalanan dari sibuk bersama makhluk, sibuk urusan-urusan selain Allah, menuju sibuk menyibukkan diri dengan Allah. Tidak lagi menyibukkan diri kepada manusia, tidak lagi menyibukkan diri kepada dunia, tidak lagi menyibukkan diri kepada selain Allah, tapi tambatkanlah hati kita selalu sibuk tentang Allah dan sibuk dengan Allah. Jangan diartikan tidak sibuk itu tidak bekerja. Tidak. Setidaknya setiap hari kalau kita berpikir, kita bekerja untuk apa? Kita makan untuk apa? Saat kita makan enak, yang kita ingat makanannya apa? Allah. Makanan kok. Yang kita, kalau kita dapat bonus dari perusahaan, yang kita ingat adalah jasa perusahaan atau jasa Allah? Perusahaan. Ketika kita mendapatkan apapun itu, kita selalu disibukkan dengan persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan makhluk hati kita. Bagaimana caranya kita berjalan?
Maka Allah kemudian memberikan satu nur yang disebut dengan nur wasatiyah, sehingga kemudian setiap kita pekerjaan apapun yang kita ingat hanyalah Allah. Mbok yo sekali-kali kemudian saat kita bekerja, saya bekerja untuk menjunjung tinggi agama Islam, katakan begitu loh. Saya bekerja ingin menyebarkan agama Islam, setidaknya itu. Kembalikan kepada kudrah kita sebagai seorang hamba. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan nur wasatiyah ini? Yang pertama adalah mujahadah dan istiqomah. Jadi istiqomah itu penting, mujahadah itu penting. Menghadirkan hati kita kepada Allah dan selalu istiqomah di dalam zikir kita. Makanya di dalam thariqah itu ada satu zikir-zikir yang memang harus dilakukan. Zikir yang harus dilakukan oleh diri kita. Sehingga kemudian kalau kita istiqomah, jenengan jalan ke sini setiap malam Senin, istiqomah saja. Selambat laun kan malam Senin setiap mau jalan ke sini nggak pernah mikir apa-apa, nggak pernah merasa berat, nggak pernah ngapain. Ya jalan saja. Karena itu istiqomah. Lah nur wasatiyah akan mengajarkan pada wilayah itu. Maka kalau nur wasatiyah itu muncul dalam diri kita, maka setiap amaliyah yang kita lakukan, bacaan zikir yang kita lantunkan secara lisan, kita akan mendapatkan nikmatnya. Makanya kalau jenengan bertanya kepada orang bagaimana nikmatnya sholat, kalau sampean bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam nur hidayah, yang berada di dalam qalbu saja, maka tidak akan pernah mampu menjawab nikmatnya sholat. Tapi ketika nur wasatiyah itu diberikan kepada diri kita, maka dia mampu untuk menikmati sholatnya itu luar biasa. Dzikir la ilaha illallah itu dinikmati luar biasa. Sesuatu yang nikmat adalah sesuatu yang nyaman dan pasti akan diulang-ulang. Lek jenengan makan rawon enak, nyaman, nikmat menurut sampean, besoklah kembali lagi. Iya toh? Terus begitu. Kita mendapatkan nikmat. Nah, kalau kita selalu berzikir dan mendapatkan nikmat itu, maka kita pasti akan mengulang-ulang zikir itu. Dalam konteks apa? Sudah bukan dalam konteks qalbu, tapi sudah berada dalam konteks fuad. Fuad itu nantilah gampang. Apa kemudian yang menjadi sebab dari munculnya nur wasatiyah? Jadi kalau nurul bidayah tadi zikirnya la ilaha illallah, orang yang mendapatkan nur wasatiyah biasanya hanya zikir Allah, Allah. Nah, itu nanti kalau dibahas panjang, kadang ada ismuddad, ada nafyu isbat dan lain sebagainya. Yang ketiga, terakhir, udah banyak itu. Yang ketiga adalah nur nihaya. Jadi permulaan perjalanan gak mungkin jalan terus toh, harus sampai. Dan itu adalah nur nihaya. Kalau dalam thariqah satiliyah itu kemudian mengatakan begini, orang yang berada di dalam satiliyah tidak akan pernah mati kecuali dia tidak akan pernah mati di dalam thariqahnya. Artinya apa? Orang-orang yang berada dalam satiliyah tidak akan pernah mati, meninggal tanpa mencapai makrifat Allah.
Itu kalau Sadilia. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan cara sendiri, bisa dengan cara-cara yang lain lah nanti itu. Nurun Nihaya bagaimana? Nurun Nihaya itu matiyatul abdi min ru'yati nafsihi ila ru'yatillah wa min mahabbati nafsihi ila mahabbatillah. Orang yang mencapai mendapatkan nur nihaya pasti akan memiliki kendaraan yang berjalan dari hanya melihat dirinya, yang sampai hari ini kan kita hanya melihat diri kita, kepentingan kita, menuju kepada melihat Allah, menuju kepentingan Allah. Kalau melihat itu nanti ada musyahadah dan lain sebagainya. Setidaknya perjalanan hidup kita tidak hanya sekedar mikir kebahagiaan kita, tidak hanya sekedar mikir apa yang diperoleh oleh kita, tapi bisakah kemudian sedikit kita mikir bagaimana kita membahagiakan Allah dengan amalia kita. Kalau semua orang berpikir seperti itu, Pak, urip itu enak, nyaman, sejalan dengan tuntunan dan hukum alam yang berlaku. Pasti itu. Wa min mahabbati nafsi ila mahabbatillah. Yang sampai hari ini kita selalu mencintai diri kita. Orang yang mendapatkan nur nihaya adalah orang yang berjalan dari mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga kita, mencintai anak kita, mencintai harta kita, mencintai diri kita yang kita anggap kita miliki, itu menuju kepada kita selalu mencintai kepada Allah. Lah itu hanya dimiliki oleh nurun nihaya yang diberikan Allah pada diri kita, dan itu biasanya berada dalam konteks sirnya manusia. Terakhir, apa yang kemudian menjadi modal agar nur nihaya datang pada diri kita? Maka zikirnya orang-orang yang mendapatkan nur nihaya ini tidak la ilaha illallah, bukan Allah, tapi hu, yang tadi kita baca itu, hu. Apa artinya? Arti bahasanya hanya sekedar dia saja, hu, dia. Tapi dalam dunia tasawuf kemudian yang disebut dengan dia itu semua yang kita lihat itu adalah dia. Artinya apa? Semua yang kita lihat adalah Allah. Semua yang kita lihat bukanlah makhluk, tapi yang kita lihat adalah penciptanya. Makanya di dalam musyahadah kemudian disebutkan, setiap kita melihat makhluk apapun bentuknya, bagaimanapun perilakunya, maka yang kita ingat hanyalah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ya dirahmati oleh Allah, masih ada pembahasan kolbun, fuad, sir, tapi nantilah, besok atau kapan-kapan. Setidaknya kita berusaha untuk istiqomah di dalam setiap malam Senin dengan zikir ini. Karena kita sudah berada, kita berani untuk memulai mendekatkan diri kita kepada Allah. Setidaknya perjalanan ini bukan hanya sekedar selesai pada perjalanan, tapi kita sampai kepada nihaya yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ada di majelis ini kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala
dan kita selalu diberikan nur oleh Allah sebagai penuntun dari kita dari kehidupan dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.